Hadirin hadirat rahimakumullah, monggo sesarengan kita dherekaken kajian tasawuf niat li talabil ilmi li izalatil jahli wa li mardhatillah. Kajian tasawuf saat menika badhe kaaturaken dening panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Abdul Khalik Hasan MHI Rais Su'biyah Jombang, dipun suwun kanthi doanipun sepindah dumateng panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Abdul Khalik Hasan MHI wekdal saha panggenan kawula aturaken kanthi dahar kinurmatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng-sareng bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ingkang sangat kula mulyakaken, kula taati para masyayikh, para kiai ingkang sangat kuatah ingkang rawuh, ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggal tanpa mengurangi rasa ta'zim kawula, bil khusus sederek kawula Romo Ansor, Bapak Camat, mohon maaf saya disuruh duduk di atas Pak Camat. Ad-dhaif kal mayyit, tamu niku kados mayit, disuruh duduk di atas nggih manut, disuruh duduk di bawah nggih manut, mangke sak mantune ngaos disuruh angkat-angkat meja nggih kedah manut. Niki akhlakipun mayit. Estu kula remen sanget bersyukur kula saged silaturahim perdana dateng Jatman Waru. Mugi-mugi silaturahim niki silaturahim yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kula ingin memotivasi kula kiambak dan panjenengan. Idza aradta an ta'rifa qadaraka indallah fandur fi madza yuqimuka. Niku dawuhipun Ibnu Athail As-Sakandari. Idza aradta an ta'rifa qadaraka, kalau kamu ingin tahu
kadar kedudukanmu di hadapan Allah? Apakah kamu termasuk orang yang mulia atau orang yang hina? Apakah kamu termasuk orang yang sa'id, bahagia atau syaki, celaka? Apakah kamu orang yang diridhoi atau tidak diridhoi oleh Allah? Ukurannya sederhana. Fanzur fi madza yuqimuka. Lihatlah di mana kamu didudukkan oleh Allah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kita ketah bersyukur karena kita enggak duduk sendiri, kita enggak berjalan sendiri, kita enggak datang sendiri, tapi kita dijalankan oleh Allah, didatangkan oleh Allah, didudukkan oleh Allah. Lihat kedudukan kita. Kalau kita didudukkan, dikumpulkan dengan orang-orang soleh, maka kita adalah orang-orang soleh. Kalau kita didudukkan di majelis, di situ dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan solawat kepada Rasulullah, disampaikan ilmu-ilmu, maka niku menunjukkan kalau kedudukan kita di hadapan Allah itu sangat istimewa. Nopo yang lebih bahagia dibandingkan didudukkan oleh Allah di tempat yang seperti ini? Kira-kira kulo tanglet, bisa ndak malam ini Allah dudukkan kita di tempat maksiat? Sangat amat bisa. Tapi kita didudukkan di majelis zikir, majelis ta'lim, majelis sholawat. Ini menunjukkan kalau kita memang sengaja dipilih oleh Allah menjadi orang-orang yang ingin dimuliakan. Mudah-mudahan mulia di dunia, mudah-mudahan mulia di akhirat. Amin, Allahumma amin. Keluar dari majelis ini, Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan kita. Allah dawuh kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, saksikan semua yang hadir, mulai dari Pak Camat, Pak Lurah, poro kiai, pengurus NU, pengurus Jatman, Fatayat, Muslimat, Watonah, semuanya keluar dari gerbang tempat niki. Dawuhipun Allah, saya ampuni dosa-dosanya. Alhamdulillah. Makanya para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, suatu saat ada seorang laki-laki datang kepada baginda Rasul. Laki-laki ini tiba-tiba berkata, ya Rasulullah, ayyun nas khairun. Manusia seperti apakah yang paling bagus ya Rasul? Rasulullah tersenyum, kemudian beliau menjawab, manusia yang paling bagus adalah manusia yang dalam bahasanya Kanjeng Nabi, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang oleh Allah diparingi umur panjang dan bagus perbuatannya. Kemudian sahabat ini bertanya, wa ayyun nasi syarrun ya Rasulullah, manusia siapakah yang paling jelek menurut panjenengan ya Rasul? Manusia yang paling jelek adalah manusia yang man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang oleh Allah diparingi umur panjang tapi jelek perbuatannya. Mugi-mugi kula kali panjenengan menjadi manusia terbaik. Amin, Allahumma amin. Niku yang kedua. Niki sampun malam kula percepat mawon. Yang ketiga, Ibnu Abbas As-Sakandari dawuh ngeten. Rubba umrin ittasa'at amaduhu. Rubba umrin, pirang-pirang umur, ittasa'at, banyak panjang, amaduhu, masanya. Tapi waqallat amdaduhu, sedikit maslahatnya, sedikit madatnya, sedikit anugerahnya. Wa rubba umrin qalilatun amaduhu, pirang-pirang orang yang diberi umur enggak terlalu panjang, hitungannya paling 65, 70, tidak seperti orang-orang yang sampai 100-an. Tapi wasa'ad amdaduhu,
madadnya jembar, madadnya banyak. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula mulyakaken, yang paling menentukan itu bukan panjangnya umur, yang paling menentukan itu bagaimana mengisi umur itu dengan banyak kebaikan. Dan ini ndak bisa kalau nggak lewat thariqah. Mangke wonten diskusi boten napa-napa alit-alitan boten. Namung thariqah ingkang ngoten niku. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu, amal kita dinilai banyak itu kalau amal kita itu benar secara syariat dan benar secara thariqah. Sekalipun amal kita banyak, tapi kalau dihiasi dengan riya, pamer, ujub, tidak tahu penyakit-penyakitnya amal, maka sekalipun amal itu panjang banyak, maka nilainya sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh niku yang kedua, yang ketiga. Kula pingin cerita. Ada seorang nelayan niki fakir miskin. Pekerjaannya setiap hari ke laut mencari ikan. Suatu saat piyambakipun niku mendapatkan hasil tangkapan yang lumayan banyak. Separuh diberikan ke tetangga, ke fakir miskin, separuh diberikan ke istrinya untuk dimasak. Tiba-tiba sang istri itu ketika membedah, nopo nggih, masa membedah Pak Camat nggih? Beteti nggih. Oh, kesole koyo wong kotae bedah. Beteti leres Pak Camat. Ketika sang istri niki beteti perutnya ikan itu, betapa kagetnya dia karena di dalam perut ikan itu ada batu yang bagus. Akhirnya dilaporkan kepada suaminya, "Mas, ini ada batu." Kata suaminya, "Batu apa ya, Dek ini?" "Ayo kita bawa ke tukang berlian." Dibawalah ke tukang berlian di Tambak Sumur, bapak-bapak. Ini berlian mahal. Orang Arab niku dalam kitab niku sarahnya kitab Al-Hikam niku diceritakan begitu sampai kepada sang ahli berlian, piyambakipun niku matur, "Pak niki nopo Pak, batu nopo-nopo?" "Wah Mas, ini berlian yang sangat amat mahal, tolong Pak beli." "Lu saya nggak mampu membeli ini. Andai semua emasku di kotak itu saya berikan dan tokoku itu saya jual, nggak akan bisa membeli berlianmu ini karena saking mahalnya. Coba kalau dibawa ke Tambak Sumur, kira-kira opo iki batu iki?" Takono nang Pak Camat, "Ah, kerikil iki." Tapi tiang-tiang riyen niku jujur-jujur nggih Bapak-bapak. Berlian dikatakan berlian, batu dikatakan batu. Kalau damel cincin niki disukani santri, katanya bacan, batu cantik. Kalau boten paham nggih batu cantik napa boten, jenengan pendet boten napa-napa tukar Pak Juan. Para rawuh, akhirnya saya nggak bisa beli. Ayo saya bawa ke bos saya. Dibawa ke bosnya sama-sama bilang, "Saya juga gak mampu beli, ini mahal ini." Pendek cerita, bos ke atas itu gak bisa beli. Sultan Madura Haji Khair juga gak bisa beli ini. Saking mahalnya Bapak. Akhirnya batu niki, berlian niki hanya bisa dibeli oleh khalifah, oleh presiden. Kata presiden, "Wah ya bagus ini, nggak ada yang bisa beli ini kecuali saya. Sudah, saya ambil batu ini, berlian ini, kamu saya besok kasih kesempatan masuk ke gudang harta saya, Baitul Mal, kamu ambil seberapapun yang kamu ingin ambil. Di situ ada emas, di situ ada uang, di situ ada apa saja kamu ambil." Akhirnya malam-malam tiang niki mikir, besok saya tak ngambil berapa ya. Tonggo-tonggo ini dibilangi, "Pak, sama-sama jatmannya niku. Besok bantu saya ya." "Opo?" "Mikul duit." Akhirnya semalam dia nggak tidur karena terbayang-bayang besok dia akan banyak mendapatkan keuntungan. Begitu dia mau masuk Baitul Mal itu, raja bilang, "Perjanjiannya ya Mas, mulai jam 8 sampai jam 4 sore. Tidak boleh lebih." Siap. Dia pikir jam 8 sampai jam 4 sore niku sudah penuh keranjangnya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, akhirnya Baitul Mal niku dibuka oleh penjaga yang ganas-ganas, keras-keras itu. Begitu dibuka, dia masuk. 1-2 langkah dia terperangah. Masya Allah, koyo ini yo duit. Masya Allah, koyo ini antam USB dan lain sebagainya. Ya Allah, koyo ini emas batangan. Berjalan niku lho Bu, noleh kanan kiri niku boten mendet nopo-nopo, mau terpana dengan harta niku. Ke tengah tambah banyak. Ternyata Baitul Mal niku sangat luas. Mulai jam 8 sampai jam 12 hanya baru dapat separuh perjalanan dan belum ngambil apa-apa. Ini kita yang pinter dapat yang pinter nih. Pinter apa pinter? Nah, kadang-kadang kita hidup gak ngambil apa-apa dari kehidupan ini kecuali hanya menikmati keindahan-keindahan alam kan ngoten nggih. Rekreasi kemana-mana gak ngambil apa-apa nih. Kan gambarannya ngoten bapak-bapak. Akhirnya jam 12 dilewati belum ngambil apa-apa, terus dia ingin melihat, penasaran sampai ke sana seperti apa Labuan Bajo dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sampai di penghujung perjalanannya itu sudah jam 3 sore, kecapean. Piyambakipun niku tak turu sedilu ae, sak seliutan ae kados kula kali panjenengan para pengamal thariqah niku. Nah, jam 12 tak tidur sebentar kok tak bangun jam 1 bablas subuh. Karena saking payahnya tertidur para rawuh. Begitu tertidur terbangun dia 3:30 belum dapat apa-apa dan masih ada sisa perjalanan yang belum dihabiskan. Daripada saya penasaran tak teruskan sisan. Begitu selesai nutuk sampai perjalanan itu jam 4 selesai, datanglah prajurit-prajurit itu menyeret orang ini. Dia bilang, "Mas, saya belum ambil apa-apa, urusanmu. Ayo keluar." Ditarik dengan paksa keluar bapak-bapak. Akhirnya dia bilang, "Saya akan menemui raja yang bijaksana itu. Saya akan minta tambahan waktu." Datanglah dia kepada baginda raja, "Wahai raja, mohon maaf, saya terpana, saya lupa dengan waktu. Mohon maaf, bisa ndak ditambah 1-2 jam lagi? Engkau kan pemurah," katanya, "biar saya bisa ngambil sedikit saja dari apa yang ada di Baitul Mal." Jawabannya raja pripun bapak-bapak? "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Ketika sudah datang perjanjian waktunya habis, enggak bisa kamu minta tambah, juga enggak bisa kamu minta maju. Itulah kehidupan para rawuh. Dan berlian intan itu dalam dunia thariqah disebut dengan nafas. Sebagaimana yang disampaikan Hujjatil Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, beliau dawuh, "Kullu nafasin min anfasika jauharatun la qimata laha." Setiap hembusan nafas dari nafas-nafas yang engkau terima dari Allah itu adalah permata yang sangat tak ternilai tinggi harganya. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, harta kita yang sebenarnya nopo? Nggih nafas kita. Dan nafas ini ada waktunya. Wayai jam 4 sore ya jam 4 sore. Enggak bisa kita minta perpanjangan waktu kata sepak bola boten saged bapak-bapak. Karenanya dalam dunia thariqah itu waktu yang sebentar itu bisa menjadi waktu yang sangat berharga bagi nafas kita apabila setiap hembusan nafas itu dibarengi dengan zikir. Maka ada yang disebut dengan zikrul anfas. Keluar masuknya nafas itu selalu zikir Allah, 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 Allah. Nikilah pentingnya thariqah. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, niki sekedar penghantar kajian kita. Selanjutnya kula ingin menyampaikan satu hikmah terakhir sebelum masuk pada thariqah.
An-na'imu wa in tanawwa'at madhahiruhu innama huwa li syuhudihi wa iqtirabihi. Nikmat itu sekalipun bermacam-macam bentuknya, tapi yang paling tinggi di antara nikmat itu adalah syuhudul mahbub wa iqtirabihi wa ridahu. Kula ulangi. Nikmat niku macam-macam bapak-bapak, ibu-ibu. Ada nikmat jasmani, ada nikmat rohani. Nikmat jasmani niku nggih punya jabatan kayak Pak Camat, mobilnya saya, ampun macam-macam malih loh Pak Camat nggih. Pun fasilitas ada, makanan enak, minuman enak, kendaraan ada. Niku namanya nikmat-nikmat jasmani. Tapi bukan jasmani yang dibahas oleh thariqah, tapi nikmatul qulub atau naimul qulub. Nikmatnya hati niku macam-macam, reno-reno. Tapi yang tertinggi di antara nikmat hati niku hanya 3 para rawuh. Yang pertama syuhudul mahbub, melihat, menyaksikan yang dicintai. Yang dicintai itu jangan kayak Roma Irama, bila kamu di sisiku, kamunya diganti Allah, hati rasa syahdu satu hari tak bertemu, hati rasa rindunya pada Allah, jangan rindu pada para rawuh ingkang sangat kula muliakan. Yang paling nikmat itu adalah syuhudul mahbub, ketika menyaksikan Allah yang kita cintai. Dan menyaksikan Allah niku bukan lewat mata telanjang kita, tapi mata hati. Makanya tasawuf datang, thariqah datang bukan membersihkan mata dohir, tapi membersihkan mata batin. Qad aflaha man zakkaha, qad aflaha man tazakka. Jadi mata batin itu dibersihkan karena dialah tempat nyawang Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sekalipun kenikmatan itu bermacam-macam, tapi nikmat yang kedua adalah waqtirabihi, ketika orang itu dekat dengan Allah. Lah dekat dengan Allah niku bapak-bapak, ibu-ibu, dalam dunia tasawuf disebut wusul. Kita ini salik, seorang yang sedang berjalan mendekat menuju Allah. Apabila perjalanan ini sudah sampai, maka disebut wusul ilallah. Orangnya disebut wasil, dalam bahasa yang lain disebut arif, orang yang sudah mengenal Allah. Lah para rawuh ingkang sangat kula muliakan, kenikmatan yang nomor 2 niku adalah iqtirabihi, ketika orang itu dekat dengan yang dicintai. Bu, jenengan pernah pireng lagunya Ida Laila Samanrian niku, sepiring berdua niku. Pokoke bahasa Jawa ini mangan gak mangan. Lo itu jangan oh yo ngono. Lo boten bapak-bapak. Sekalipun kita enggak makan, tapi kalau kita berada di dekat yang paling kita cintai, maka tidak akan terasa lapar. Tidak akan terasa haus. Karena iqtirabihi, makanya disebut qurbah, taqarrub ilal, mendekat kepada Allah. Yang terakhir, kenikmatan tertinggi itu adalah apabila yang kita cintai, yakni Allah, sudah ridho kepada kita. Lah ini bapak-bapak nggak bisa didapati kalau kita nggak masuk jatman. Makanya kedah melepet jatman nggih ibu-ibu. Jangan pakai alasan lapo toriko-torikoan. Gak usah, yang penting wiritan. Kalau sampai akan bapak-bapak ibu-ibu, kan mantun niki kalau wangsul, makanya urusannya ya ansor kali pore. Nih dibantai
kertane Yai Ansor kang jawab kali Romo Yai Romo Yai. Wiritan niku kalau tidak ada sanatnya, wiritan itu kalau tidak ada baiatnya, maka wiritan itu bermanfaat hanya untuk dirinya. Hanya untuk kebahagiaan dirinya. Tidak bisa menular kepada dzurriyyahnya. Walaupun ada nggih, tapi jarang. Tapi kalau wiritan kados kula kali panjenengan baiat teng Romo Yai sinten, kemudian silsilah sanad gurunya jelas lah, niki zikir niki terus menerus kita lakukan secara istiqomah, maka manfaatnya bisa untuk kita, manfaatnya juga diambil oleh anak-anak kita, manfaatnya juga diteruskan oleh penerus-penerus kita. Makanya jangan heran kalau keturunannya Mbah Hashim saya. Jangan heran kalau keturunannya Mbah Wahab saya. Jangan heran kalau keturunannya Mbah Bisri saya. Karena rata-rata semua kiai niku bertorikoh. Contoh sederhana, kulo niku punya paman namanya Pak Desa Hal Mahfud. Pak Desa Hal Mahfud niku istri kulo, ibu-ipun niku adikipun Bunyai Sahal. Setiap Mbah Yai Sahal Mahfud Rois Am PBNU kali ketua MUI niku datang ke Tambak Beras, kulo masuk ke dalam kamar istirahat beliau karena tidak ada yang berani mendekat ke beliau saking wibawanya beliau. Kulo mijeti karena kulo memang punya keahlian mijet. Kulo pijeti telapak kakinya niku sambil ngobrol kedik-kedik niku. Kiai niku paling remen dipijeti nggih. Remen, Pak Camat remen dipijeti. Oh, mboten remen soalnya pijetnya pakai kursi beliau ini. Dipijeti bapak-bapak, ibu-ibu. Akhirnya tengah-tengah mijet niku kalau tanglet. Pak Puh ngapunten, opo Mas Solik, jenengan derek toriko. Niki kurang ajar kalau tanya ngeten niki. Jenengan derek toriko nopo boten Pak Puh? Oh, aku ambek budemu itu toriko. Tapi bedanya saya dengan abahmu Mbah Yai Jamal itu, kalau Mbah Yai Jamal torikohnya itu ditampakkan agar orang lain itu bisa nderek. Tapi torikoh saya urusan pribadi saya dengan Allah, karena saya lebih sibuk ngurusi NU. Jadi Mbah Yai Sahal niku torikoh. Rata-rata sedoyo kiai-kiai niku toriko, karena toriko niku jelas mursyidnya, dan mursyid niku ma'dunun alaih. Dia mendapatkan izin dari mursyid sebelumnya, dia mendapatkan izin dari mursyid sebelumnya sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukur bapak-bapak menawi panjenengan ditakdir saged dados anggotanipun Jatman, katanya Yai Ansor ada N-nya, Jatman gitu nggih. Pun boten usah diperpanjang ngoten niku, sing penting dihidupkan. Ini niku yang pertama. Yang kedua, wal adabu wa in tanawwa'at madhahiruhu innama huwa liwujudi hijabihi. Tapi siksa, sekalipun siksa itu macam-macam jenisnya, terutama siksanya hati, tapi yang paling tinggi siksanya hati itu apabila seorang itu terhijab, tertutup, terhalangi dari zat yang maha dicintai. Jadi niku yang paling berat bapak-bapak. Yang kedua, apabila orang tersebut selain terhijab adalah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir adalah ketika orang itu mendapatkan murka dari Allah. Contoh sederhana begini bapak-bapak. Dalam syarahnya niku wonten seorang pemuda. Pemuda niki dikenai hukuman cambuk 100 kali. Dicambuki 99 kali dia enggak menjerit, enggak berseru apa-apa, tersenyum saja, plak senyum, plak senyum.
Tapi begitu cambukan yang terakhir, ditabok terakhir niku bapak-bapak tok jerit, aduh. Algojonya niku penasaran, loh Kang, sampean tak taboki 99 kok enggak jerit, tak taboki terakhir sekali kok jerit. Beda. Yang 99 kamu taboki saya, di depan saya ada kekasih saya yang sedang tersenyum sama saya. Paham gitu Bapak? Maka tabokanmu enggak terasa sakit. Kenapa? Karena bayang-bayangnya kekasih saya itu jelas. Niki nopo nggih niki bahasanya niki bahasa tasawufnya. Fana. Ibu-ibu pernah enggak dengar ceritanya seorang perempuan yang ngetok-ngetok tangannya niku? Wa qalat niswatun fil madinati imra'atul aziz turawidu fataha an nafsi qad shaghafaha hubba inna la naraha fi dhalalim mubin falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa atadat lahunna muttaka'an wa atat kulla wahidatin minhunna sikkina wa qalat ikhruj alayhin falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'a aydiyahunna. Qatta'a itu bukan ngetok sekali, kalau ngetok sekali niku kotoah, tapi kalau ada tasdidnya kotoah niku ngetok kados jenengan ngiris berang-bang niku lho. Wa qatta'a aydiyahunna, perempuan-perempuan Madinah Mesir niku ngetok tangannya ketika mereka melihat Yusuf di depannya. Enggak terasa. Dan mulutnya berkata wa qulna hasya lillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Niku namanya dalam dunia thariqah disebut makom fana, ketika dia sudah tidak merasakan sakit dirinya karena dia nyawang yang dicintai. Dah penyakit yang paling menyakitkan itu ketika dihalangi melihat yang dicintai. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula mulyakaken, nikmat yang paling tinggi kelak adalah ketika di dunia niku kita nyawang Allah lewat mata batin. Kalau tidak bisa nyawang Allah maka merasa disawang oleh Allah. Illam takun tarah fa innahu yarah. Yang terakhir wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Niku kenikmatan yang paling nikmat ketika pada hari kiamat kelak kita bisa diberi kenikmatan mampu melihat zat yang maha kita cintai. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang sangat kula mulyakaken, sehingga ngeten niki pembukaan tentang makrifat. Walihadzal makna tana'amal 'arifuna bidzurubil baliyati lamma syahada qulubuhum iqbalallahi ilaihim wa ridahu anhum fa naimul hakiki al madlub huwa naimul qulub fi darid dunya wa fi daril akhirah fa huwa lil 'arifin li anna mahbubahum yabqa wa mahbu ghairihim yafna. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dalam thariqah niku bagaimana kita bisa menghilangkan cinta terhadap sesuatu yang yafna, mengisi dengan mencintai zat yang yabqa. Niki berat niki bapak-bapak, berat nih. Jadi semua yang kita cintai itu pasti sirna. Siapapun yang kita cintai pasti berpisah. Maka ada kata-kata ahbib habibak haunamma asa ayyakuna baghidaka yaumamma, atau hadis ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikun. Cintailah siapapun yang kamu ingin cintai, tapi ketahuilah yang kamu cintai itu suatu saat pasti berpisah dengan kamu. Maka mencintai sesuatu yang pada akhirnya akan sekedar berpisah itu lebih menyakitkan. Maka naikkan cintanya kepada zat yang tidak akan pernah berpisah dengan kita. Lah inilah bapak-bapak, ibu-ibu yang disebut dengan pekerjaan
torikoh, mau pingin belajar mencintai Allah dengan sebenar-benarnya cinta, dengan jalan berzikir dan lain sebagainya. Para rawuh ingkang sanget kula mulyakaken, terakhir sekitar 5 menit mawon atau 10 menit, kalau ada yang bilang bahwa torikoh saya mulang, torikoh saya ngajar, boten salah, leres. Tapi niku namanya torikoh bimakna umum. Torikoh maknanya umum, bukan torikoh bimakna khusus. Wonten dalile wonten, kula teng pondok Al-Amanah niku wonten sekolah baru 6-7 tahun. Naminipun Madrasah Ilmu Al-Quran 6 tahun ketah bisa baca kitab, 6 tahun ketah hatam Al-Quran dengan lancar. Kulo ngajar tasawufnya. Kulo cuplik di teng makalipun panjenengan. Kitabipun Kifayatul Adqiya. Wali kulli wahidihim tariqum min turuk yakhtaruhu fayakunu min dawasila kajulusihi bainal anami murabbiyan wa kakathratil awradi kasawmis sala wa kakhidmatin linnasi wa hamlil hatab litasadduqin bimuhassalin mutamawwila. Niki torikoh secara umum bapak-bapak. Jadi torikoh niku sebanyak hembusan nafas kita, banyak sekali torikoh. Ada orang yang memilih torikoh niku kajulusihi bainal anami murabbiyan, seperti dia duduk di depan manusia ngajar, mendidik, niku namanya nggih torikoh. Torikoh dalam arti umum. Wa kakathratil aurad, seperti orang yang memperbanyak baca wirid, niku juga torikoh. Kasaumi, orang yang memperbanyak puasa, salat orang yang memperbanyak puasa sunnah dan salat sunnah. Wa kakhidmatin linnas, seperti ngeladeni menungso. Orang-orang dulu niku ngisi jedingnya masjid, niku namanya juga torikoh secara umum. Wa hamlil hatab, hamil hatab niku membawa kayu bakar, dia ke hutan nebangi pohon yang kering-kering lalu diikat, dibawa ke pasar, dijual mutamawwila jadi uang, kemudian uangnya disedekahkan, itu juga torikoh. Dan torikoh seperti ini tidak perlu misalnya ada mursyidnya, tidak apa-apa. Tidak ada mursyidnya, tidak apa-apa. Tapi torikoh secara khusus niku poro rawuh, coba panjenengan tingali di bawahnya. Wat tariqatu hiya ijtinabul muharramat wal makruhat wa fudulil mubahat wa adaul faraid famastata'a minan nawafili tahta riayati arifin. Niki yang garis bawah bapak-bapak. Jadi tahta riayati arifin min ahlin nihayah, dia berada di bawah bimbingan arif. Arif niku seorang mursyid. Makanya kalau damel tulisan di bawahnya niku para rawuh, torikoh niku paling tidak satu, ada yang disebut dengan salik atau murid. Kados kula kali panjenengan niki namanya salik itu salaka yasluk, orang yang sedang ngambah dalan. Salik atau murid, orang yang menginginkan makrifat pada Allah, niku namanya salik. Yang kedua ada baiat. Ada baiat. Baiat itu seorang murid berbaiat di hadapan mursyid, dan mursyidnya adalah mursyid yang kamil. Kemudian dia melaksanakan apa yang disebut dengan suluk.
Suluk niku biasanya melakukan apapun yang diperintahkan oleh gurunya, ngambah dalan. Kemudian ada zikir, ada wirid, ada wirid. Lah wirid itu bapak-bapak semua thariqah niku sama. Makanya Jatman harus punya keinginan untuk menyatukan semua thariqah yang mu'tabarah. Jangan kayak dulu. Kalau dulu itu antara thariqah satu dengan thariqah duanya kalau ketemu saling singkur-singkuran. Sekarang enggak. Semuanya harus berada di bendera besar yang bernama Jatman, bergandengan tangan saling tolong menolong karena thariqah niku sama. Inti thariqah niku zikirnya sami. La ilaha illallah. Tapi thariqah kula ada sholawatnya ini. Salawat Fatih, thariqah kula ada salawat Syadiliyah. Itu namanya kebijakan mursyid pendiri thariqah masing-masing. Yang membedakan antara thariqah satu dengan thariqah lainnya itu tambahan wiridnya itu. Tapi wiridan pokoknya pasti tetap la ilaha illallah. Karena zikir la ilaha illallah kalau tulis dalam hadis paling bawah niku bapak-bapak. Yang terakhir ada mursyid. Mursyid ini yang membimbing rohani kita. Sederhananya begini kalau Mbah Yai Jamal niku cerita. Kita ingin sampai ke Jakarta. Salik kita melakukan perjalanan ke Jakarta. Kita punya bis namanya thariqah. Terus kalau nggak ada supirnya, lah supirnya inilah yang disebut dengan mursyid. Dan supir ini harus orang yang sudah bolak-balik ke Jakarta, orang yang sudah pernah ke Jakarta, orang yang tahu seluk-beluk Jakarta, orang yang tahu jalan menuju Jakarta. Kalau nggak pernah sampai ke Jakarta, mana bisa dia menjadi supir ke Jakarta? Bisa saja mau ke Jakarta malah ke Madura, Bapak. Kalau mursyidnya niku mursyid abal. Bagaimana bisa wusul kalau mursyidnya belum sampai? Maka dibutuhkan mursyid yang kamil, bapak-bapak. Makanya setiap mursyid itu kullu mursyidin alimun walaysa kullu alimin mursyidan. Setiap mursyid itu pasti alim, tapi tidak semua yang alim itu mursyid. Sama seperti setiap rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Bersyukurlah panjenengan kalau sudah menemukan mursyid yang sejati, cekeli bapak-bapak, jangan dilepas. Karena beliaulah yang akan menuntun kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab syarahnya Al-Hikam itu, andai pengamal thariqah kados kula kali panjenengan niki ketabrak amal, ketabrak umur, belum sampai wusul ilallah kemudian meninggal, maka meninggal kita itu sudah dicatat wusul ilallah. Karena kita ditakdir bertemu dengan mursyid yang sudah wusul. Jadi para rawuh ingkang sangat kula muliakan, kula radi cepet niki sebab pengin kula sampai akan sedaya tapi waktunya terlalu malam. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, monggo sami-sami syukur mawon. Romo Yai Mursyid kula pernah dawuh teng kula kali istri kula, intinya thariqah itu bahagia, senyum. Bu, inti thariqah niku bahagia, senyum. Mosok ahli thariqah ditekuk-tekuk. Bahasanya sederhana, inti thariqah itu bahagia, bukan bahagia kita sendiri tapi bisa membahagiakan orang lain. Lah, bahagia dan senyum itu gambaran sorga, bapak-bapak. Ada enggak di sorga itu orang merengut-merengut? Enggak ada. Makanya orang masuk thariqah itu tujuannya
bahagia di dunia juga bahagia di akhirat, dan bahagia itu bukan di otak, bahagia itu adalah di hati. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, terakhir kula bacakan hadis Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah memohon kepada baginda Rasul. Kula baca pelan-pelan. Inna aliyan karramallahu wajhahu sa'alan nabiyya Muhammadan sallallahu alaihi wasallam biqaulihi. Sesungguhnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah meminta kepada Nabi dengan kata-kata, ya Rasulullah dullani ala aqrabit turuki ilallah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada kula aqrabit ala aqrabit turuki, terhadap jalan yang paling dekat ilallah, menuju Allah, wa ashaliha ala ibadihi, dan jalan itu adalah jalan yang paling mudah bagi para hamba-hambanya Allah, wa afdhaliha indallah, dan jalan itu, thariqah itu adalah yang paling utama di sisi Allah. Ini kan permohonan kados kula kali panjenengan nggih, pengin sing enak-enak, jalan yang paling dekat, yang paling mudah, yang paling utama. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah dawuh, alaika bimudawamati dzikrillahi sirron wa jahron. Wahai Ali, seyogyanya kamu terus istiqomah, mudawamah, zikir kepada Allah sirron wa jahron, baik dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Inti thariqah niku adalah di zikir. Bagaimana kita bisa mudawamah zikir kalau kita belum masuk thariqah? Kalau masuk thariqah itu biasanya istiqomah oleh zikir. Para rawuh nggih, walaupun wonten tiyang istiqomah zikir walaupun boten masuk thariqah, tapi jarang. Faqala Aliun, maka Sayyidina Ali yang cerdas itu berkata, kullun nasi dzakiruna ya Rasulullah. Kalau hanya begitu semua manusia bisa berzikir ya Rasulullah. Wa innama uridu an takhussani bi syai'in, yang saya inginkan itu yang lebih spesialis ya Allah untuk saya. Jadi jangan yang umum-umum begitulah ya Rasul, yang khususlah untuk saya, wong ini untuk kula ya Rasul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mah ya Ali, katakan yang Nabi, wahai Ali diamlah, cukup ya Ali. Afdalu ma qultu wan nabiyyuna min qabli, sesungguhnya sesuatu yang paling utama yang saya ucapkan dan diucapkan oleh nabi-nabi sebelum saya adalah la ilaha illallah. Makanya kadang-kadang imam dzikir itu bukan afdhalul dzikri biasanya nggih Pak. Bukan afdhalul dzikri la ilaha illallah. Kadang-kadang ada yang membaca afdalu ma qultu wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Walau anna as-samawati as-sab' wal aradina as-sab'ah fi kiffatin atau fi kaffatin, andai langit 7 sab, bumi 7 sab, fi kaffatin dalam satu tempat, wala ilaha illallah fi kaffatin, sama-sama kaffah berarti kaffatin ukhra, sedangkan la ilaha illallah ada di timbangan yang satunya, la rajahat la ilaha illallah, maka akan lebih berat kalimat la ilaha
illallah. Niki bapak-bapak sekalipun umur kita pendek, tapi kita terus mengisi dengan la ilaha illallah niku berarti nilai umur kita luar biasa. Niki persis dengan ceritanya Mbah Khalil nggih. Mbah Khalil yang diundang oleh tiang Tambak Sumur niku. Wong sugih Tambak Sumur ngundang Mbah Khalil, terus sudah membelih sapi gede, ternyata Syekhona Khalil datang ke Tambak Sumur. Hadirin ya tore pada atahlil ki engki kiai ya tore reng sareng la ilaha illallah kula dimin telo kalih la ilaha illallah la ilaha illallah ya tore panjenengan sedaya la ilaha illallah telo kalih. Habis itu bismillahirrahmanirrahim rabbana atina fid dunya. Katanya orang Tambak Sumur, ini Syekhona gimana ini? Iya kalau yang disembelih pitik rek. Iya kalau pakai gado-gado, kalau pakai bakso. Ini sapi gede. Mau zikir la ilaha illallah peng telu sisan. Gak ditambah 41 bener. Loh bapak-bapak, zikir 3 kali dari orang arif itu jauh lebih besar pahalanya dibandingkan zikir 300.000 kali bagi orang yang tidak arif. Arif niki maksudnya niki nggih masuk lagi dalam dunia thariqah. Zikirnya Mbah Khalil 3 kali beda dengan zikirnya Mbah Kholik 300.000 kali. Karena yang satu sudah wusul ilallah, yang satu mau masuk thariqah saja masih mikir-mikir. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken niku dawuhnya la rojahat la ilaha illallah. Akhirnya Mbah Hashim paham, Mbah Khalil kan paham, ini kayaknya orang sugih itu gak enak pada saya. Ayo besok ke toko sapi kan ngaten nggih Bapak-bapak. Akhirnya dibawa ke toko sapi, para rawuh dicarikan sapi yang paling besar. Ketemu akhirnya. Katanya Mbah Khalil, kayaknya sampean enggak puas ya dengan tahlil tadi malam. Nggih Syekhona, oleh ila peng telu sapi Syekh. Terus akhirnya diganti, tak ganti cung, tak ganti. Ditukokno sapi sing luwih gede dibandingkan sapi yang disembelih. Begitu ditaruh di timbangan sapi niku, fi kafatin nggih. Kemudian Mbah Khalil nulis la ilaha illallah sekali. Ditaruh di timbangan yang satu, ternyata lebih berat kalimat la ilaha illallah. Kaget niki tuan rumah sugih niki, lebih berat kemah? Lebih berat la ilaha illallah. Itu baru satu loh. Tadi malam saya berapa? Sosok. Makanya bapak-bapak boten usah perhitungan kalau dengan orang thariqah niku, boten usah perhitungan. Niku hebatnya orang thariqah niku. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ya Ali, wahai Ali, la taqumus sa'atu ala wajhil ardi may yaqulullah. Tidak akan terjadi kiamat di muka bumi kalau masih ada orang yang berzikir Allah. Summa inna aliyan talabat talqin. Nah niki bapak-bapak, talqin niki yang masuk dalam dunia thariqah. Jenengan kan sampun wiritan. Kalau sampun wiritan lho Gus, subhanallah 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 ping 3 la Allah akbar ping 3. Terus napa? Alhamdulillah alhamdulillah 3 la ilaha illallah 40 atau 3 ini kan sampun wiritan kula, tapi kan enggak ada talqin bapak-bapak. Niki kula kali panjenengan dereng ditalqin. Lah talqin niki biasanya saking mursyid. Kemudian summa inna aliyan talabat talqina min Rasulillah. Lalu Sayyidina Ali memohon agar Rasulullah berkenan mentalqin la ilaha illallah. Faqala, kemudian berkata, fa kaifa adzkuru ya Rasulullah, bagaimana saya berzikir? Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah dawuh,
aghmid ainaika. Aghmid, pejamkan kedua matamu. Jadi niki namanya napa nggih? Tata cara talqin. Makanya biasanya bukan hanya mata yang dipejamkan, napa niku? Lampu juga dimatikan. Ini tiang boten paham talqin. Lapo ngono dipateni sisan kok turu kabeh. Kersani Pak, dereng-dereng nggih kersani. Pejamkan kedua matamu, wasma' minni thalatha marrat, dengar dari saya 3 kali. Tsumma kul anta, lalu kul katakan anta kamu, la ilaha illallah thalatha marrat. Jadi metodenya dengarkan, pejamkan kedua matamu, saya akan mengucapkan la ilaha illallah 3 kali. Setelah itu wa an asma, setelah itu kamu yang baca la ilaha illallah 3 kali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah dawuh 3 kali, thalatha marrat, la ilaha illallah mughmidan ainaihi rafi'an sautahu wa aliyun yasma'u. Jadi niki talqin zikir saking Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Kita praktekkan langsung nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu nggih. Niki langsung talqin zikir sareng-sareng. Jadi kulo 3 kali keras. Jenengan sama-sama memejamkan mata. Mangke setelah kulo 3 kali baru jenengan 3 kali. Sami bapak-bapak mughmidon ainaihi, sama-sama memejamkan mata, rafi'an sautahu, mengeraskan suaranya, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasma, sedangkan Nabi mendengar. Jadi boten balapan Pak, boten balapan cepet-cepetan. Jadi tenang-tenang 3 kali di depan niku kulo nggih. Mantun niku sama-sama memejamkan mata, kulo keraskan, mantun niku kulo diam, panjenengan yang berzikir 3 kali, rafi'an sautah, keraskan suara, mughmidon ainah, menapa niku suco jenengan dipejamkan. Langsung praktek mawon Bapak-bapak. Monggo sareng-sareng lillahi ta'ala al-Fatihah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Keras Bapak. Sampun Bapak-bapak, mugi-mugi saged diparing istiqomah, amin, Allahumma amin. Ingin rasanya terus tapi sampun malam, mugi-mugi pertemuan niki betul-betul menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah. Panjenengan sedaya diparingi sehat wal afiyah,
diparingi bahagia, diparingi istiqomah, diparingi tumakninah para kiai, para pimpinan baik Jatman maupun NU. Mugi-mugi sedayanipun diparingi sehat walafiat, diparingi kuat lahir batin. Mugi-mugi anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang ahli zikir, ahli salawat. Al-Fatihah. Sareng-sareng. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa' bi barakatihim wahdinal bi hurmatihim wa amit fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa' tadihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Allahumma thabbit imanana nawwir qulubana barik lana fima 'allamtana barik lana fima razaqtana barik lana fima faddaltana sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma bijahi asyabil hasan asyadili indaka wa bi karamatihi alaika wa bi qutbiyatihi ladaika nas'aluka al khaira kullah wa na'udzu bika minasy syarri kulli ya man lahul amru kulluh. Nas'aluka ya Allah an taqdiya bihi hawaijana wa tarfa'a bihi darajatina wa tashfiya bihi mardana wa tufarrija bihi humumana wa tukshifa bihi humumana wa tuljima bihi husumana wa tuhzima bihi a'da'ana wa tu'ammira bihi biladana bil iman wal islam wan ni'mah wa tarzuqana bihi husnal khatimah wa tarzuqana bihi husnal khatimah wa tarzuqana bihi husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman daima walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun agungipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillahirabbil alamin. Para hadirin hadirat mekaten kala wau kathah sampun ilmu ingkang sampun dipun aturaken tim panjenenganipun Al Mukarram Romo Kiai Haji Dr. Abdul Khalik Hasan. Mugi-mugi estu-estu dados ilmu nafi kangge kula panjenengan ugi dipun paringi pitulung dening Allah Subhanahu wa taala gampil anggenipun ngelampahi napa ingkang dipun aturaken kala wau. Para hadirin hadirat kanthi doa pono sampun adicara kajian tasawuf dalu menika ananging saderengipun nyuwun agungi pangapunten dumateng Rama Yai dalah pengurus Jatman, pengurus MBCN Waru kapure kersa berfoto Yai. Saking kawula awalan akhiran tentune kathah halia qalia ingkang prayogi kirang sopan lan santunipun kawula matur nyuwun agung isih samudra paksami ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.